Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Memahami tema Resetting Edward. Kita tahu benar apa yang nomor satu dalam hidup kita itu mau. Memahami Resetting Edward adalah selalu berusaha menata ulang hidup kita, sehingga kita tahu dengan pasti apa yang Tuhan Yesus mau untuk hidup kita. Karena dialah yang nomor satu dalam hidup ini. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu, tentang cerita Lazarus yang mati. Hari ini saya ingin coba kita memahami dari sisi Yesus. Saya sebut ini merupakan sebuah pemahaman penting untuk kita masuk dalam tema resetting. Karena Yesus itu loh, dengan sengaja menunda kedatangannya. Walaupun dia tahu pasti Lazarus sedang sakit. Dan dia tahu pasti juga Lazarus sudah mati. Gitu. Tapi dia tunda, dia sengaja melakukannya ini. Dan tentunya penundaan yang disengajanya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi dia ingin coba bagikan kepada orang lain tentang apa yang dia mau, sehingga orang bukan hanya lihat bahwa persoalan Lazarus selesai, tapi pengenalan akan Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Dalam setiap kondisi hidup, tetaplah tenang. Mulailah dengan mengenal pribadi dan kehendaknya. Bukan hanya berfokus pada masalah atau situasi yang sedang terjadi. Tuhan Yesus bisa langsung bekerja, menunda, atau bahkan seakan-akan tidak mengerjakan apa-apa. Percayalah bahwa pada akhirnya akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang hidup. Dia telah mengalahkan kematian, dia telah bangkit dengan kuasa ilahinya. Inilah pertolongan pada waktunya. Yohanes 11 ayat 38, maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Maskul hati Yesus itu bicara soal kegeraman Yesus. Karena ternyata kuasa kematian di mana Lazarus mati itu lebih kuat bekerja di antara saudaranya Lazarus dan di antara orang-orang sekitarnya itu daripada kesadaran akan Tuhan yang besar yang ada dalam hidup mereka. Disinilah poin penting yang harus kita tahu, bahwa Yesus ternyata datang bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Dan peristiwa membangkitkannya dari orang mati 3 hari berjalan. Di sini dia ingin menyatakan kemahakuasaannya, bahwa dia pun akan bangkit dari kuasa kebangkitannya. Dia akan bangkit dengan kuasa kebangkitannya, menang terhadap kematian. Akhir dari sebuah masalah, manusia adalah mati. Dan itu ya wajar semua orang. Tapi dalam poin ini, Yesus membuat sebuah pembelajaran bahwa anak manusia akan mati, menebus dosa manusia, dan bangkit dengan kuasa kebangkitannya untuk mengalahkan kematian. Artinya kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Kematian adalah merupakan akhir dari batas kemampuan manusia, dan dimulainya kekuatan Allah yang luar biasa. Masalah bahkan berujung pada kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Setiap manusia pasti dan akan mengalaminya. Masalah sering memiliki kuasa untuk mengacaukan pengenalan akan kehendak Tuhan, sehingga orang akan lebih berfokus pada masalahnya dari mengenali dan melakukan kehendak Tuhan. Yesus bukan hanya menolong orang dari masalahnya, bahkan kematian, tapi dia ingin pengenalan akan pribadinya dan kehendaknya bertambah dalam hidup. Itu merupakan bagian dari kedewasaan rohani. Jadi pertolongan pada waktunya itu bukan hanya sekedar masalah selesai dengan tepat, dengan cara yang tepat, cara yang singkat menurut manusia, tapi menurut Tuhan, dan membawa kita pada pengenalan yang sesungguhnya dalam Tuhan.
Sudahkah dalam setiap dinamika hidup ini kita mengenali Dia, dan akhirnya pertolongan tepat pada waktunya itu bagian kita juga. Tuhan memberkati.